Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa man ahsanu qawlan mimma da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua orang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi kebanyakan manusia lupa bagaimana caranya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat tersebut hadir. Seperti para nabi dan rasul alaihi salam, bahkan nabi yang terakhir yaitu baginda Rasulullah SAW sendiri, semuanya telah memberikan petunjuk kepada manusia bahwasanya syarat pertama dan yang utama supaya manusia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat adalah apabila manusia itu punya hubungan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin kebahagiaan dunia ini tanpa berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan gagal. Siapa yang ingin kebahagiaan akhirat nanti tanpa ada hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan menyesal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takwa, kata Allah, maknanya yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala benar, kehidupannya siang dan malam dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala masalahnya. Hal ini menunjukkan bahwasannya orang yang takwa itu juga mempunyai banyak masalah di dunia ini. Maka hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, memang di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan masalah. Namun pada akhirnya masalah orang-orang takwa tersebut akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar takwa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kesulitan apapun yang dihadapinya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita berharap hidup tanpa ada masalah. Karena memang dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan banyak masalah. Masalah itu bukanlah masalah yang sebetulnya. Masalah itu adalah untuk meningkatkan derajat orang-orang yang beriman, dan masalah itu adalah untuk menjatuhkan derajat orang-orang yang tidak beriman. Hadirin, masalah dunia ini justru supaya membuat kita sadar bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang sebenarnya. Tempat kita yang sebenarnya adalah akhirat. Masalah-masalah yang datang kepada kita dunia ini adalah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah yang datang kepada kita dunia ini adalah untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah kita buat lalu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya musibah datang kepada orang yang beriman, hadirin, sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan bersih dari segala dosa. Ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya. Akhirnya ia pun masuk surga tanpa hisab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi orang yang tidak bertakwa, masalah-masalah itu justru menambah dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Menambah dia makin banyak dosa, hadirin. Menambah dia kian sengsara di dunia sebelum mendapatkan azab di akhirat. Inilah kehidupan di dunia, hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang menyenangkan terus-menerus.
Tidak ada kehidupan seperti itu. Orang-orang suci pun, para nabi dan para rasul alaihi wasallam, juga menghadapi masalah-masalah. Para sahabat radhiyallahu anhum pula menghadapi masalah-masalah. Wali-wali Allah juga menghadapi masalah-masalah juga. Akan tetapi tetap saja mereka menjadi orang-orang yang mulia dunia sebelum di akhirat. Maka janganlah engkau menjadikan masalah-masalah dunia ini sebagai alasan untuk menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Justru penyelesai masalah adalah kalau kita betul-betul ta'aluk kepada Allah, bergantung kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah banyak masalah, tambah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah banyak masalah, tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba masalah berubah menjadi barokah, hadirin. Ini adalah dunia. Dunia ini tidak lama, hadirin. Hari berganti hari, tiba-tiba akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sampai di depan mata kita, hadirin. Dunia akan hilang, akhirat akan datang, hadirin. Hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kematian akan datang, harta benda akan habis ditinggalkan, hadirin. Tinggal hisabnya saja yang berkepanjangan, hadirin. Mati akan datang, hadirin. Sedangkan kita tidak bisa bertobat lagi, hadirin. Tidak bisa beramal lagi, hadirin. Kemudian kita akan menyesali, kenapa saya tidak beramal, kenapa saya tidak beramal, kenapa saya tidak bertobat. Hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah beruntungnya kalau orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho. Dulu kamu senantiasa berbuat apa yang aku ridhoi, dan alangkah celakanya orang yang menghabiskan umurnya dalam maksiat, hadirin. Dan kemudian dia tidak mau bertobat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dia, kamu dulu berbuat begini, kamu dulu berbuat begini, kamu kira saya tidak tahu. Itulah malapetaka yang sebenar-benarnya, hadirin. Hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.